Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Prastiawan dari Universitas Nasional, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informasi. Di sini, saya ingin menyelesaikan tugas 2 dengan mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer R01. Di sini dengan judul Teknologi Wireless dan Infrastruktur serta Sistem Keamanannya. Sebelum saya lebih lanjut membahas tentang wireless, di sini saya akan memberikan pengertian apa itu teknologi pada wireless. Teknologi komunikasi wireless yang banyak berkembang saat ini adalah Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX. Masing-masing memiliki karakteristik yang berkelainan meskipun sama-sama menggunakan pita frekuensi tinggi. Teknologi Bluetooth menggunakan protokol IEEE 802.15.1 dan Wi-Fi berada di bawah spesifikasi 802.11. Sedangkan WiMAX dikembangkan mulai dari standar 802.16, kemudian berevolusi ke standar 802.16a atau direvisi menjadi 802.16d. Kemudian yang terakhir adalah 802.16e. Model penanganan keamanan yang dilakukan pada perangkat komunikasi yang menggunakan frekuensi yang di atas semestinya mengenai pada standar yang dikeluarkan IEEE yang dinamakan standar IEEE 802.1x yang merupakan standar keamanan jaringan yang mempunyai banyak mekanisme atau untuk autentikasi. Teknologi wireless yang terkenal dan banyak digunakan pada laptop maupun perangkat komunikasi lain seperti PDA, printer, mouse, dan handphone adalah Bluetooth, Wi-Fi atau Wireless Fidelity, WiMAX atau Worldwide Interoperability for Microwave Access. Masing-masing teknologi wireless tersebut memiliki karakteristik sendiri, sehingga perlu adanya penanganan keamanan yang juga tersendiri. Namun, begitu pula karena teknologi yang digunakan adalah sama, yaitu wireless, selain memiliki karakteristik yang berlainan, maka juga ada beberapa hal yang sama. Model penanganan keamanan pada teknologi wireless antara yang satu dengan yang lain dimungkinkan dapat berlainan. Namun, pada prinsipnya bahwa standar yang digunakan untuk implementasi keamanan terdapat banyak keamanan. Untuk itu, perlu dijabarkan terlebih dahulu karakteristik masing-masing teknologi wireless. Kemudian diimplementasikan keamanannya sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Nah, di sini ada contoh teknologi wireless dengan arsitekturnya. Yang pertama, ada Bluetooth. Teknologi Bluetooth menggunakan protokol IEEE 802.15.1 dan Wi-Fi berada di bawah spesifikasi 802.11. Kecepatan transfer data dan area kejangkauan Bluetooth dalam transfer data cocok untuk perangkat-perangkat kecil seperti PDA, karena daya jangkauan dan transfernya lebih kecil dibandingkan Wi-Fi yang memiliki jangkauan lebih luas dan transfer datanya yang lebih besar. Bluetooth adalah sebuah teknologi komunikasi wireless atau tanpa kabel yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz. Unlicensed ISM atau Industrial, Scientific, and Medical dengan menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real time antara host-host Bluetooth dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas dan kecepatan di bawah 1 Mbps. Pada saat dua perangkat Bluetooth melakukan komunikasi, keduanya akan menggunakan protokol LMP atau Link Manager Protocol untuk mengawali, melakukan autentikasi, mengelola session, dan memanajemenkan sumber daya yang digunakan. Sedangkan jika komunikasi dilakukan oleh lebih dari dua perangkat dalam satu session, maka dikatakan bahwa alat tersebut tergabung dalam sebuah Piconet. Lah, ini adalah contoh gambar satu arsitektur jangkauan operasi Bluetooth. Contohnya seperti ini, terdapat arsitektur pada Bluetooth yang dimana merupakan untuk jangkauan-jangkauan untuk mengirim data tersebut. Yang kedua,
Ada Wi-Fi. Wi-Fi memiliki pengertian yang sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal near cable atau wireless local area networks yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11. Pada Wi-Fi, lebih dikenal 3 standar yang populer yaitu 802.11b atau paling populer dengan kecepatan data sampai 11 Mbit per second. 802.11a atau 54 Mbit atau second dengan jarak lebih sekecil dibanding 802.11b dan 802.11g atau kecepatan 54 Mbit per second. Spesifikasi tersebut menawarkan banyak peningkatan mulai dari luas cangkupan yang lebih jauh hingga kecepatan transfernya. Frekuensi Wi-Fi hanya bermain pada 2 band yaitu di 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Komponen Wi-Fi secara umum terdiri dari AP atau access point dan wireless client yang bisa terintegrasi dengan device menggunakan external card. AP dapat disambungkan ke jaringan LAN existing. Operasi topologi Wi-Fi memiliki 2 modus yaitu ADHOC dan infrastruktur. ADHOC beroperasi secara langsung seperti yang dilakukan Bluetooth, sedangkan modus infrastruktur dilakukan melalui satu atau lebih access point. Access point merupakan peralatan LAN yang menghubungkan peralatan nirkabel dengan jaringan LAN. Contoh ilustrasinya adalah BTS yang memberi sinyal pada handphone. Maka untuk Wi-Fi, contohnya adalah Ethernet. Modus koneksi ADHOC adalah mode di mana beberapa komputer terhubung secara langsung dan salah satu komputer tersebut berfungsi menjadi server dan lainnya menjadi klien atau lebih dikenal dengan istilah peer-to-peer. Keuntungannya lebih murah dan praktis bila yang terkoneksi cuma 2 atau 3 komputer secara tanpa harus membeli access point. Dan ini contoh gambar arsitektur konfigurasi Wi-Fi. Ini contohnya seperti ini. Terdapat ada LAN, access point, dan kemudian ada komputer dan juga handphone yang saling menghubungkan dan terkoneksi internet. Teknologi nirkabel yang menyediakan hubungan jalur lebar dalam jarak jauh hingga perkirakan 50 km. Teknologi ini hampir mirip dengan Wi-Fi ditambah dengan kemampuannya di sisi jarak jangkauan, QoS, NLOS atau non-light of sight, security, dan berbagai fitur lainnya. Perbandingan jangkauan atau cangkupan area atau coverage dari Bluetooth, Wi-Fi, dan WiMAX. WiMAX dikembangkan mulai dari standar 802.16, kemudian berevolusi ke standar 802.16a atau direvisi menjadi 802.16d. Kemudian yang terakhir adalah 802.16e. Standar WiMAX 802.16d dikembangkan untuk melayani pelanggan fix, sedangkan 802.16e untuk melayani pelanggan mobile. Pemakaian teknologi WiMAX dan Wi-Fi secara garis besar keduanya dapat diintegrasikan dan overlay atau saling melapisi. Kalau diintegrasikan berarti antara WiMAX dan Wi-Fi akan saling mendukung. Keduanya akan saling bersinergi untuk melayani pelanggan yang lebih besar dan lebih banyak. Namun bila sifatnya overlay atau overlap dari sisi coverage, maka dapat difungsikan saling mendukung atau bila satu operator dan juga akan saling berlawanan bila berbeda operator. Berikut adalah contoh arsitektur di bawah ini. Ini merupakan gambar pertama arsitektur jaringan WiMAX. Ini adalah contohnya arsitektur pada jaringan WiMAX. Oke. Next, selanjutnya ada sistem keamanan pada teknologi wireless. Yang pertama ada Bluetooth. Arsitektur keamanan Bluetooth menggunakan mekanisme keamanan pada lapisan aplikasi dan lapisan saluran. Selain itu, penggunaan mekanisme seleksi hop sekitar 1600 hop per detik menghindarkan interferensi dengan P-Connect yang perangkat ISM lain dan skema pengatur daya keluaran untuk mengatur konsumsi daya pada perangkat mobile sehingga mengurangi jangkauan penyebaran sinyal radio sesuai keperluan transmisi data. Secara umum, terdapat 3 jenis metode keamanan ditetapkan oleh spesifikasi Bluetooth. Yang pertama, ada autentikasi, yang kedua, ada kerahasiaan, dan yang ketiga, ada otoritas. Yang pertama, ada Security Manager, merupakan suatu komponen Bluetooth yang berfungsi untuk
menentukan kebijakan dan fitur-fitur keamanan yang harus ditetapkan ketika permintaan suatu hubungan dibuat. Security Manager melakukan authentication, enkripsi, dan sebagainya berdasarkan layanan, jenis perangkat, dan tingkat trust perangkat. Security Manager memerlukan informasi berkaitan dengan perangkat dan layanan sebelum mengizinkan akses ke suatu layanan. Informasi tersebut tersimpan di dalam dua database, yaitu database device dan service database. Device database menyimpan informasi yang berhubungan dengan jenis perangkat, level trace, panjang link key yang digunakan untuk enkripsi. Service database menyimpan informasi yang berhubungan dengan authentication, authorization, dan enkripsi suatu layanan. Selain itu juga menyimpan informasi routing untuk layanan. Oke, yang kedua ada Wi-Fi. Keamanan Wi-Fi terdapat beberapa jenis pengaturan keamanan jaringan Wi-Fi, antara lain yang pertama ada WPA Preset Key, yang kedua ada WPA Radius, yang ketiga ada WPA Preset Key Mixed, yang keempat ada WPA Radius Mixed, yang kelima ada Radius, dan yang terakhir yang keenam ada WEP. Ya, yang ketiga standar keamanan WiMAX. Celah-celah keamanan beberapa aktivitas penanganan keamanan pada jaringan WiMAX, maka selanjutnya akan ditinjau tentang standar keamanan wireless menurut IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers. Model penanganan keamanan yang dilakukan seperti di atas semestinya mengacu pada standar yang dikeluarkan IEEE yang dinamakan standar IEEE 802.1x yang merupakan standar keamanan jaringan yang mempunyai banyak mekanisme untuk autentikasi. Dalam metode ini, software key manajemen dimasukkan pada perangkat WLAN client dalam asosiasi pertama dalam perangkat akses point atau AP. Software tersebut akan memberitahukan pengguna untuk memasukkan identitas jaringan WLAN yang ingin dimasuki seperti username dan juga password. Identitas ini kemudian diteruskan ke IAP atau radius server melalui AP untuk proses autentikasi. Ketika autentikasi berhasil, seperangkat encryption key diberikan untuk perangkat AP dan juga klien untuk dapat saling berkomunikasi. Namun, key ini hanya berlaku dalam satu sesi komunikasi saja. Ketika penggunanya melakukan roaming atau berpindah-pindah AP, maka encryption key yang dinamik ini akan dikirimkan oleh AP yang memilikinya ke seluruh AP yang terkoneksi dengannya. Nah, di sini dari materi ini kesimpulannya adalah teknologi wireless memiliki beberapa macam aplikasi teknologi yang memiliki karakteristik yang berbeda, begitu juga dengan kelebihan dan kekurangan pada masing-masing teknologi tersebut. Namun, begitu telah terdapat standar keamanan yang dapat diterapkan dalam pemakaian teknologi wireless, untuk itu dalam penggunaannya setidaknya para user dan operator harus memenuhi standar keamanan yang ada agar keamanan pada perangkat teknologi yang digunakan juga aman. Sekian dari presentasi dari tugas 2 ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.